Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore semuanya. Saya Rangga Handoko, mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Negeri Medan. Jadi di video kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan mengenai animasi dengan bertemakan pemikiran kritis. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu submateri atau materi yang kita pelajari di masa kita SMA, yaitu kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, jadi di video kali ini saya akan mengambil fokus temanya itu tentang teori arus balik. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini tentang bagaimana sih teori arus balik itu dapat kita klaim atau dapat kita katakan sebagai teori tentang bagaimana Hindu-Buddha masuk ke Nusantara sebagai teori yang paling masuk akal atau mendekati kebenarannya. Oke, sebelumnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dikatakan bahwa ada 5 teori mengenai kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Ksatria, Waisya, Sudra, dan yang kelima itu teori arus balik. Nah, di antara kelima teori ini, pertama itu dikatakan sebagai teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikatakan bahwasanya Hindu-Buddha itu datang ke Nusantara dibawakan langsung oleh para pemuka-pemuka agama Hindu-Buddha pada masa itu. Namun teori ini dapat dibantahkan karena menurut kebiasaan Hindu-Buddha di India, kaum Brahmana itu sangat dilarang atau sangat diharamkan untuk menyeberang laut. Nah, hal ini tentu saja semakin melemahkan bahwasannya teori Brahmana itu benar karena India dan Indonesia itu berbatasan laut dan tidak mempunyai batas darat sama sekali. Nah, yang kedua ada teori Ksatria dan teori Waisya. Teori ini sebenarnya sama, memiliki kelemahan yang sama, yaitu kelemahannya dikatakan bahwasannya dua kasta ini masyarakatnya tidak dapat menggunakan bahasa Sanskrit dan tidak dapat menggunakan huruf Pallawa, yang mana pada masa itu bahasa Sanskrit dan huruf Pallawa itu dijadikan sebagai bahasa agama Hindu, dan huruf Pallawannya juga, yang mana ini dapat kita lihat banyak di prasasti-prasasti kerajaan Hindu-Buddha Indonesia pada masa itu yang menggunakan bahasa Sanskrit atau Sanskerta dengan huruf Pallawannya. Jadi hal ini dapat dimentahkan, teori ini dapat dimentahkan dengan mengatakan bahwasannya kaum Ksatria dan kaum Waisya itu tidak dapat menggunakan bahasa Sanskerta dan tidak dapat menggunakan huruf Pallawa. Jadi mereka itu tidak dapat menerjemahkan kitab-kitab agama Hindu pada masa itu. Yang kemudian lalu bagaimana sih saya dapat mengatakan bahwasanya teori arus balik itu sebagai teori yang paling masuk akal? Nah, teori arus balik ini pertama kali disampaikan oleh JFK van den Bosch, yang mana ia itu seorang peneliti asal Belanda yang dia mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia itu sebenarnya cukup aktif dalam penyebaran ataupun masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, dia mengatakan bahwasanya pada masa itu nenek moyang kita, orang-orang terdahulu itu sudah memiliki teknologi maritim yang cukup canggih pada masanya. Jadi sangat memungkinkan bahwasanya orang Nusantara pada masa itu dapat berlayar melalui Samudra Hindia menuju India untuk melakukan perdagangan. Jadi beberapa dari mereka yang melakukan perdagangan sampai ke India ini, mereka itu tidak hanya melaksanakan perdagangan, tetapi mereka juga melaksanakan perjalanan spiritual, dan mereka itu kemudian mempelajari dan mendalami agama Hindu-Buddha di India. Nah, setelah mereka mendalami dan mempelajari agama tersebut, mereka pun kemudian kembalilah ke Nusantara. Lalu mereka inilah yang menyebarkan agama-agama Hindu-Buddha tersebut ke seluruh penjuru daerah yang ada di Nusantara. Sehingga setelah menyebarnya agama Hindu-Buddha di Nusantara tersebut, seperti yang kita ketahui, akhirnya kita itu memasuki fase baru di mana Nusantara akhirnya memasuki fase sejarahnya. Hal ini ditandai dengan lahirnya sebuah monarki Hindu tertua yang ada di Nusantara yang kita ketahui, yaitu Kerajaan Kutai Martapura dengan prasasti Upa sebagai bukti utama tentang eksistensi kerajaan tersebut. Nah, jadi saya pikir cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore maupun malam.